Halo, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat roti ala bakery lagi nih. Ini namanya apa ya? Roti coklat cream cheese. Ini tuh rasanya enak sekali, pastinya layak jual. Kemudian buatnya juga nggak begitu susah kok, gampang. Yang penting ikutin aja step-stepnya, oke? So you have to watch this video, check it out. Untuk langkah yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan susu hangat. Kenapa aku pakai susu hangat? Karena pada saat aku membuat video ini, udaranya lagi sangat dingin. Kemudian masukkan gula, lalu diaduk hingga rata. Setelah gulanya rata, kemudian masukkan ragi instan, lalu diaduk hingga rata, kemudian sisihkan hingga muncul buih-buih dari raginya. Kemudian di wadah terpisah siapkan terigu protein tinggi, terigu protein sedang, kemudian coklat bubuk dan susu bubuk. Nah, ini diaduk hingga merata. Setelah rata, kemudian masukkan kuning telur, kemudian diaduk lagi hingga terigu dan kuning telur tercampur merata. Selanjutnya, nah ini larutan raginya sudah berbuih seperti ini, itu menandakan bahwa raginya masih aktif dan bisa digunakan. Nah, ini dituangkan sedikit demi sedikit ya ke dalam adonan terigu. Kalau misalnya konsistensi adonannya sudah lembab, kemudian cairannya masih ada, itu nggak perlu dihabiskan. Jadi sambil dilihat aja konsistensinya, kalau sudah cukup lembab ya, maka hentikan penuangan cairan. Nah, ini aku lanjutkan dengan menggunakan tangan. Kalau kalian mau menggunakan mixer dari awal itu boleh sekali. Nah, ini diuleni hingga setengah kalis ya, artinya sudah tidak lagi lengket di tangan. Tuh, kemudian sudah tidak lagi lengket di wadah seperti itu. Langkah selanjutnya adalah aku akan menambahkan garam, kemudian menambahkan mentega atau boleh pakai margarin juga. Lalu aku lanjut menguleni adonan ini hingga kalis elastis. Jadi pengertian kalis elastis itu adonannya sudah solid ya semuanya. Kemudian kalau misalnya direnggangkan, adonannya itu membentuk window pane, jadi tidak mudah robek. Nah, ini sudah oke adonannya. Kemudian aku akan istirahatkan adonan ini kurang lebih selama 15 menit ya, dengan ditutup pakai plastic wrap atau bisa pakai kain lap yang bersih. Nah, setelah 15 menit sudah mulai rileks adonannya, kemudian aku akan kempiskan. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan ini, kemudian aku akan membagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Jadi kalau aku ya, per satu bagian itu beratnya kurang lebih 75 gram. Jadi untuk satu resep aku mendapatkan 8 pieces roti. Setelah dibagi rata, kemudian aku akan bulatkan adonannya ya, satu persatu seperti yang terlihat di video. Pastikan permukaannya itu mulus, kemudian pada bagian dasarnya itu terkunci. Kemudian aku akan merounding adonan ini, bisa di tangan roundingnya atau bisa di atas meja kerja ya. Nah, seperti ini. Proses merounding itu pada roti sangat penting. Kemudian kita istirahatkan adonannya ya, kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit adonannya sudah rileks, kemudian akan kita bentuk nih. Ambil adonan yang paling pertama sekali kita bulatkan tadi di awal.
Nah, ini kita pipihkan dulu adonannya untuk mengeluarkan bubble-bubble air yang ada di dalam adonan. Kemudian upside down atau dibalikkan adonannya, jadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Kemudian kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti yang terlihat di video. Kemudian digulung perlahan ya sambil dirapatkan. Nah, kalau kalian mempunyai ring untuk membuat roti berbentuk lonjong itu lebih gampang lagi sih sebenarnya. Jadi tinggal dibentuki lonjong kemudian masukkan aja ke ringnya. Nah, karena aku tidak punya, jadi aku menggunakan cara seperti ini. Kemudian pastikan bagian ujung rotinya itu terkunci. Jadi agak ditekan-tekan, dicubit-cubit ya. Jadi nanti ketika rotinya mengembang kemudian dipanggang, ujungnya itu tidak merekah gitu. Setelah adonan semua dibentuk, kemudian diistirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat adonannya, ditutup pakai plastik wrap atau lap bersih ya. Nah, ini tandanya sudah selesai proofingnya. Jadi ketika ditekan adonannya itu, baliknya itu perlahan. Nah, ini siap untuk kita panggang 180 derajat kurang lebih 15 menit. And voila, sudah jadi rotinya. Biarkan dulu dingin ya, ini sudah dingin. Kemudian aku akan belah rotinya. Tapi jangan sampai terputus. Nah, ini tuh rotitnya, teksturnya itu empuk padat ya. Jadi seperti roti hotdog sih, tapi lebih empuk lagi. Kemudian aku akan menyemprotkan cream cheese frosting. Kalian juga boleh menyemprotkan buttercream ya sebagai ganti cream cheese frosting kalau mau dijual harganya lebih ekonomis, atau bisa pakai cheese spread, kan banyak sekarang dijual cheese spread ya. Nah, kemudian untuk khasnya lebih menarik, lebih cakep ya, bisa pakai coklat leleh. Nah, ini aku pakai coklat yang dilelehkan aja, tapi nanti hasilnya itu akan mengeras coklatnya. Kalau kalian mau hasil coklatnya tetap lebih lembut, bisa dicampur dengan whipping cream. Nanti hasilnya itu coklatnya lebih solid tapi dia nggak keras. Nah, gimana, cakep ya? Ini hasil akhirnya. Aduh, ini layak jual sekali. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.